Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Zulfi Jalil Anam, NIM 196121111 dalam mata kuliah Filsafat dan Pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Toto Soeharto. Di sini saya akan membahas tentang tujuan dan kurikulum pendidikan di salah satu SMA, di SMA PUNU Bumi Ayu. Yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan. Dalam tujuan pendidikan yaitu di dalamnya ada visi dan misi SMA Bustanul Ulum NU Bumi Ayu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian visi dan misi. Pengertian visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi. Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi, atau perusahaan. Pengertian misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan, organisasi, atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, di sini ada visi dari sekolah SMA Bustanul Ulum NU Bumi Ayu, yaitu unggul dalam prestasi, berbekal wawasan keilmuan dan keislaman ala ahlu sunnah wal jamaah. Misi sekolah: 1. Menanamkan ajaran agama Islam dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan mutu pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan yang efektif dan berkelanjutan. 3. Menciptakan generasi muda yang agamis dan berakhlak mulia. 4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa. Dan di sini selanjutnya ada kurikulum pendidikan. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Di SMA PUNU sendiri sudah menggunakan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum 2006 atau yang biasa kita sebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 pada beberapa sekolah, termasuk SMA PUNU sendiri. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan materi lain. Sedangkan materi ditambahkan adalah materi matematika. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, kurikulum ini mempunyai 4 kompetensi inti yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Rumusan kompetensi ini tersebut tertuang pada
Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. 1. Kompetensi inti sikap spiritual. 2. Untuk kompetensi inti sikap sosial. 3. Kompetensi inti pengetahuan. 4. Kompetensi inti keterampilan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting tentang prinsip pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. 1. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Berarti kurikulum tidak hanya dapat mengandalkan tentang mata pelajaran saja, tetapi bisa mengandalkan dari aspek lainnya. 2. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun, maka standar kompetensi lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. 3. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. 4. Kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik mastery learning sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. 6. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. 7. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan kebutuhan, dan berkepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. 8. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. 10. Kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Terakhir, penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Dan selanjutnya ada tujuan pendidikan SMA, sekolah menengah atas. Menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berpekerti luhur. 3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan sehat jasmani dan rohani. 4. Berkepribadian mantap dan mandiri. 5. Memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan menengah atas, ialah meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengatakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya.
dan di kurikulum di SMA merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah. Secara khusus, pendidikan menengah umum mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, umumnya berusia 15 sampai 19 tahun. Tugas perkembangan yang hendak dicapai pada masa dewasa awal atau pada masa-masa SMA ini yaitu mencapai kematangan dan pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencapai kematangan dalam hubungan antar teman sebaya, mencapai kematangan emosional, mencapai kematangan pertumbuhan jasmani, mencapai kematangan dalam pilihan karir, mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri, baik secara emosional, intelektual maupun ekonomi, mencapai kematangan gambaran tentang kehidupan berkeluarga, mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual, mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa, serta sebagai warga negara. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya dari salah kata atau apapun itu semata-mata kesalahan saya sendiri dan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.